Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil a'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat itu kita sholat berjamaah, kita ta'lim bersama, kita kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mendapat ridha dari Allah, sehingga Allah jadikan kita semua dari golongan hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Akhir-akhir ini jamaah haji asal Indonesia kan mulai berdatangan, maka banyak sekali ucapan menjadi haji yang mabrur, haji yang mabrur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah dengan umrah yang berikutnya itu menjadi penebus dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Bagaimana pengertian mabrur? Tadi kita baca ayat dari surah Al-Baqarah itu, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang melakukan ibadah haji, maka fala rafatha, maka janganlah dia melakukan rafath. Ulama mengatakan jangan melakukan rafath, itu maknanya adalah ucapan yang kotor. Jadi tidak mengatakan ucapan yang kotor, wala fusuq, tidak juga melakukan tindakan yang jelek, wala jidal, juga tidak bertengkar mulut. Terkadang kan mungkin saling berebut segala macam, mungkin apalagi mungkin dia berangkat sama istrinya, kadang saling tuding, saling marah-marahan. Itu dihindarin. Kemudian segala syarat dan rukun terpenuhi, itu dikatakan mabrur. Nabi kita Muhammad juga memberikan keterangan dalam satu riwayat, apa makna mabrur itu ya Rasul? Ketika Nabi bilang tidak ada balasan surga haji kecuali surga, kata Nabi, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Orang itu peduli sesamanya dengan memberikan makanan dan menyebarkan salam. Artinya memang haji itu menjadi agen perubahan spiritual seseorang untuk menjelma menjadi kebaikan sosial. Jadi kalau orang pergi haji kemudian dia balik tambah baik, dengan sosialnya tambah baik, maka bisa dikatakan dia haji yang mabrur. Ada juga ulama yang mengatakan haji yang mabrur itu adalah alladzi la yukhadituhu ismun, yang tidak tercampur dengan dosa, au huwa al-mutaqabbal khalisul khali minar riya wa sum'ah. Juga haji yang memang membuat pelakunya itu bersih, sunyi dari perbuatan riya dan sum'ah. Artinya kalau ada riya dan sum'ahnya maka tidak mabrur juga. Makanya perlu kita perhatian, kita ambil waspada. Gelar haji itu terkadang membuat orang sum'ah. Sum'ah itu kan ingin disebut, bahasanya gitu, ingin dikata-katain. Ketika misalnya dia udah pergi haji kemudian tidak ditulis haji dalam undangan, kemudian tersinggung, berarti dia sum'ah, masuk dalam kategori sum'ah, yang kata ulama juga tidak menjadi mabrur. Dan sejarah haji itu juga, gelar haji itu kan gelar dari pemerintahan Belanda sebenarnya, ya. Mereka ingin memberikan tanda-tanda kepada orang yang sudah berangkat ke tanah suci, karena dikhawatirkan jiwa nasionalismenya tumbuh. Karena mereka bertemu dengan berbagai
macam negara orang-orang di sana, kemudian pergi haji juga berbulan-bulan. Kan tidak ada kerjaan di kapal itu kecuali mungkin penceritaan, dia ngobrol, dia belajar, ketemu dengan berbagai, akhirnya dia akan bertemu, tukar pikiran, sehingga oleh Belanda ditandain nih. Jadi kalau dia datang panggil haji, haji gitu, agar ketika di masyarakat Belanda bisa kontrol. Karena agen-agen perubahan itu datang dari pertukaran pemikiran, diskusi yang dilakukan di kapal-kapal di tanah haram sana. Dia pulang membawa semangat nasionalismenya itu loh. Sehingga oleh Belanda dikasih gelar haji. Nah, tapi jamaah, kita bukan bahas soal hukum-hukum hajinya. Saya ingin ngebahas siapa sih sebenarnya orang yang pertama kali berhaji dan berumroh di dalam Islam. Itu yang ingin kita bahas. Kalau hukum umroh wajib sekali seumur hidup menurut ulama Syafi'iyah. Karena mengambil dalil wa atimul hajja wal umrata lillah yang kita baca tadi waktu sholat Isya. Ketika ada perintah itu bergandengan, yang satu disebut, maka yang satunya juga sama hukumnya. Kata Al-Quran wa atimul hajja wal umroh. Maka kata ulama Syafi'iyah, dalalatul iktiron, ini menjadi dalil kebersamaan. Kalau satunya disebut wajib, maka yang satu juga disebut wajib. Maka umrah juga wajib walaupun sekali seumur hidup. Nah, ternyata orang yang pertama kali berhaji di dalam Islam itu justru bukan Nabi kita Muhammad. Ceritanya begini jamaah. Di tahun ke-9 Hijriah, itu terjadi peperangan yang Nabi dengar kabar bahwa orang-orang Romawi itu ingin menyerbu orang-orang kaum muslimin yang ada di Madinah. Artinya jelang 10 tahun di Madinah, komunitas muslim itu udah diperhitungkan dunia, udah mampu bersaing dengan Romawi, dengan Persia dalam 1 dekade. Itu kan pencapaian yang luar biasa tuh. 10 tahun yang awalnya kecil jumlahnya, tertindas di Mekah, pindah ke Madinah, lalu dalam masa 9 tahun sudah diperhitungkan dunia. Sudah terjadi Fathu Makkah, sudah terjadi tahun 8 Hijriah, kemudian pokoknya berbagai macam kemenangan, kejayaan udah mulai diperhitungkan. Dan Nabi mendengar rombongan-rombongan orang yang biasa pergi dagang, kan rihlatas syita wasoif itu, kalau musim dingin para pedagang Arab itu dia berdagang ke mana? Ke Yaman. Ke Yaman. Kalau musim panas mereka berdagang ke Syam. Karena Yaman ketika musim panas ya sangat panas sekali, sehingga mereka lari ke Syam. Tapi kalau musim dingin, Syam lebih dingin daripada Yaman, maka mereka pergi ke yang rihlatas syita. Nah, orang-orang pedagang ini yang bawa kabar, katanya orang-orang Romawi udah berkumpul. Dikatakan dalam tarikh kurang lebih 40.000 pasukan dah bergabung. Dan mata-matanya itu sudah sampai di Balqa. Saya buka tuh daerah mana? Sekarang kan ternyata Yordan. Jadi dari Romawi sana, dari Turki, dari ini itu udah berkumpul, udah sampai ke Yordan. Kan kalau kita lihat sekarang peta itu kan Yordan dengan Saudi kan sebelahan loh. Udah dekat loh. Maka Nabi tidak menunggu lama, Nabi kumpulkan sahabat. Nah, persiapan Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya, Umar menyumbang setengah hartanya, Utsman bin Affan menyumbangkan banyak sekali harta sampai Nabi puji Utsman bin Affan, dan terus sahabat. Dan itu saat musim panas yang puncak. Dikatakan dengan Ghazwatul Tabuk, itu kejadian dikatakan dengan perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Jadi pergi, nah saya juga coba cari kira-kira itu berapa kilo sih dari Madinah ke Tabuk. Ternyata 600 sekian kilometer. Atau makanya 700 lebih. Jadi antara 600 sampai 700. Itu Samarinda Balikpapan aja 100 km kurang lebih, itu udah terasa capeknya pakai mobil lewat tol. Apalagi dengan kendaraan yang seadanya di puncak musim panas, di gurun Sahara, dan mereka kekurangan kendaraan. Karena dikatakan dalam sejarah, terkadang satu kendaraan kuda itu digilir sampai 3 orang sahabat.
Jadi naik dulu, udah kalau udah enak yang di bawah capek, naik dia gantian. Jadi digilir. Itu 700 berbulan-bulan waktunya. Jadi dan orang-orang munafik ketahuan sekali tidak mau ikut. Tidak mau ikut. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul memimpin itu, dia tidak mau ikut. Malah dia cawe-cawe itu bahasanya. Dia, "Oh, ngapain kamu pergi? Orang harinya panas sekali." Nah, sampai di sana tuh jamaah, sampai di sana ternyata musuh itu tidak ada. Tidak bertemu secara langsung gitu. Tapi bukan sia-sia, karena daerah-daerah itu sebelumnya belum dikuasai oleh umat Islam. Nah, ketika mereka sampai di situ umat Islam, maka daerah-daerah itu para penguasanya karena pasukan yang begitu banyak, kekuatan yang begitu dahsyat, hingga akhirnya mereka takluk tanpa peperangan. Sehingga teritorial kekuasaan kaum muslimin bukan hanya Madinah sekitar, tapi sampai ke arah Tabuk sana. Mereka juga bayar jizyah, mereka bayar pajak. Jadi kemenangan tanpa peperangan, walaupun targetnya bukan orang itu sebenarnya. Hikmah yang lain, ketahuan sekali mana munafik, mana kaum muslimin. Nah, pulang dari situ, nah ini kita bahas. Manakala Rasulullah kembali dari Tabuk, aradal hajjah, Nabi ingin haji di tahun 9 Hijriah itu. Summa qala innama yahdurul musyrikuna fayatufuna urratan fala habu an ahujja hatta la yakuna dzalik. Kata Nabi mau haji, cuma Nabi bilang, tapi orang-orang musyrikin mereka itu bertawaf tanpa pakaian. Jadi haji itu kan bukan hanya dari umat Islam. Kan syariat haji itu kan dari zaman Nabi Ibrahim. Terus diwariskan, tapi ada degradasi itu, ada kehilangan nilai hilang, hingga akhirnya menyimpang dari asalnya. Tapi tradisi haji itu tetap ramai, tetap menjadi pusat perkumpulan, cuma dengan cara-cara yang banyak kekeliruan, sehingga Nabi katakan, aku mau haji, cuma di sana itu banyak kaum musyrikin yang mereka tawaf tuh tidak pakai pakaian, dan aku tidak suka aku berhaji dengan keadaan seperti itu, kata Nabi. Maka Nabi batalkan niat hajinya itu tahun itu. Fa arsala Abu Bakrin radhiyallahu an wa aradfahu bi Aliin radhiyallahu an. Kemudian Nabi utus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan yanhiyanil musyrikin 'anil haji ba'da dzalikal am. Memberikan pesan dari Nabi jelas bahwasanya Abu Bakar dan Ali itu menyampaikan pesan orang musyrikin tidak boleh lagi pergi haji setelah tahun ini. Tahun depan tidak ada yang boleh haji lagi. Saat itu Nabi udah menjadi pemegang otoritas setempat, karena Mekah udah Fathu Makkah. Itu kan kejadian sudah Fathu Makkah. Fathu Makkah kan tahun 8 Hijriah tuh, di mana Mekah takluk dengan tanpa perlawanan. Akhirnya yang menjadi penguasa mutlak Mekah Madinah itu di bawah kekuasaan Nabi. Nabi katakan tahun depan pokoknya tidak ada lagi orang musyrik yang pergi haji. Nah, maka berangkatlah Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Ali pergi untuk haji, dan mereka memberikan jangka waktu 4 bulan. Summa laisa bainahum wa bainal muslimina illa al-qital. Kemudian setelah lewat 4 bulan tidak ada lagi ikatan antara mereka kaum musyrikin dan kaum muslimin, kecuali dalam peperangan saja. Kalau tidak mau diperangin, kalau tidak mau keluar. Nah, dari situ kan sampai sekarang kan tidak boleh orang non muslim masuk ke tanah haram, tidak boleh. Dari sejak itu. Ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Bakar Siddiq diutus untuk pergi ke haji, lalu membawakan perintah dari Nabi untuk kemudian sebelum haji wada. Adanya kan di tahun depannya, tahun 10 baru Nabi haji, namanya haji wada ya. Untuk memberikan maklumat, mengumumkan kepada manusia. Apa pengumuman itu dalam hadis Bukhari? La yahujju ba'dal 'am musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Tidak boleh setelah tahun ini orang musyrik pergi bertawaf telanjang, dan juga tidak boleh pergi tawaf. Setelah tahun ini orang musyrik ya, tidak boleh berhaji dan tidak boleh bertawaf di Baitullah dengan tanpa pakaian. Itu di tahun 9 Hijriah.
Maka dikatakan di sini setelah Abu Bakar dengan Ali diutus oleh Nabi, itu kurang lebih dapat pesan oleh Nabi untuk membacakan surah Al-Bara'ah, At-Taubah, kurang lebih 30 sampai 40 ayat. Maka Sayyidina Ali membacakan kepada setiap manusia surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Dan itu faqaraha alaihim yauma Arafah, dibacakan saat hari Arafah 9 Dzulhijjah. Jadi ketika manusia itu banyak berkumpul, maka Abu Bakar dengan Ali dengan sahabat Sayyidina Ali itu pergi ke kelompok ini membacakan ayat ini surah Bara'ah, itu Bara'ah At-Taubah, yang isinya kan artinya pemutusan hubungan Allah berlepas diri dan Rasulnya dari kalangan kaum musyrikin, seterusnya, dan memberikan tempo 4 bulan. Terserah 4 bulan orang musyrikin mau ngapain, tapi setelah 4 bulan kalau masuk Islam diterima, kalau tidak silahkan keluar dari tanah haram. Mereka punya pilihan. Artinya jangan sampai juga nanti dikatakan ketika kaum muslimin menyerang orang-orang musyrikin yang zalim, lalu dikatakan Pak menyerang tanpa perlawanan, tanpa persiapan. Maka tidak ingin begitu. Nabi ingin ketika memang terjadi perang adil. Memang sudah ada persiapan 4 bulan tuh. Kalau memang mau milih perang ayo, kalau mundur bagus gitu. 4 bulan. Sebelum berangkat Abu Bakar dengan Ali itu Nabi briefing dulu. Ada riwayat Imam Ahmad dari Mahras bin anak daripada Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku bersama Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah mengutusnya ke Mekah untuk membacakan surah At-Taubah itu. Nabi briefing tuh, ma kuntum tunadun, kalau kamu di sana apa yang akan kamu seru. Artinya kalau kalian udah di Mekah, apa yang kalian mau bicarakan, apa yang mau kalian dakwahkan. Kata Ali bin Abi Thalib, kunna nunadi annahu la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Kami akan berseru di sana nanti, tidak ada yang masuk dalam surga kecuali hanya jiwa yang beriman. Wala yatufu bil bait uryan, dan tidak boleh ada orang yang bertawaf di Baitullah dalam keadaan tidak berpakaian. Tetapi siapa yang masih ada perjanjian antara dia dengan Rasulullah, maka diberi tempo 4 bulan 10 hari. 4 bulan dari 10 Dzulhijjah sampai 10 Rabiul Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, di 4 bulan setelah 10. Jadi Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Di 10 Rabiul Akhir selesai perjanjian itu. Jadi kalau memang ada ikatan silahkan diberi tempo juga 4 bulan 10 hari. Ini yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin nadim. Ini maklumat, satu pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada setiap manusia di hari haji akbar Arafah. Jadi kalimat haji akbar itu dari Al-Quran itu ada kalimatnya gitu. Bahwasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Jika kalian kaum musyrikin bertaubat kepada Allah terlebih bagus. Tapi jika kalian berpaling, ketahuilah kalian tidak dapat melemahkan Allah dan Muhammad. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang kafir dengan azab yang pedih. Nah dikatakan, nah ini kita pertanyaannya kembali, siapa yang melakukan haji pertama kali? Maka yang melakukan haji pertama kali kaum muslimin, dikatakan di sini kurang lebih 300 orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dengan Ali. Nah, jadi kalau dikatakan orang yang pertama kali berhaji dalam Islam adalah kurang lebih 300 sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Ali. Nah, itu pertama. Nah yang berumrah siapa? Yang berumrah pertama kali adalah Sumamah bin Usal. Itu kalau tidak khilaf di tahun 6 atau 7 Hijriah. Dalam Islam yang pertama kali berumrah itu.
Ada hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan begini. Di tahun ke-6 Hijriah atau 5 Hijriah kan Nabi mengirim surat kepada raja-raja besar Romawi, Persia untuk mengajak ke dalam agama Islam. Tapi responnya macam-macam. Kalau orang Persia kan dia robek kertasnya Nabi. Bahkan Nabi bilang nanti juga kerajaannya akan tercabik-cabik. Nabi bilang begitu. Ada yang menerima, ada yang memberikan hadiah tapi tidak menerima Islamnya. Termasuk yang dikirimi Nabi ini adalah penguasa Yamamah yang bernama Summamah bin Utsal Al-Hanafiyah. Dia pemimpin kabilah Hanafiyah. Nah, dia ketika mendapat surat dari Nabi itu justru tersinggung. Maka dia berjanji ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi dia punya cita-cita ingin ngebunuh Nabi Muhammad. Tapi niat itu kan tidak tercapai. Hingga akhirnya ada beberapa orang sahabat yang didapat oleh dia, oleh pengikutnya, oleh kalangan dia, itu dibunuh secara sadis dengan dia. Sehingga Nabi mengeluarkan maklumat, pokoknya kalau ketemu Summamah bunuh. Karena dia memang pembunuh yang luar biasa, dia penjahat, dia yang memang ini kelas kakap nih, jadi buronan kelas kakap nih. Karena dia penguasa yang zalim, yang membunuh sahabat, yang ngantar surat, pokoknya yang sahabat tuh dibunuh secara sadis dengan Summamah ini. Jadi Nabi katakan, pokoknya kalau ketemu bunuh, kata Nabi. Halal darahnya. Nah, dalam hadis Bukhari, tapi itu bukan hadis Bukhari ya, itu penjelasan yang lain. Tapi kalau Bukhari mengatakan tidak ada itunya kalimatnya. Jadi dikatakan dalam hadis Bukhari itu sahabat patroli ke arah Najd, daerah Najdnya sekarang masuk Saudi itu. Memang kan Nabi kan memang rutin tuh ngirim beberapa orang untuk patroli daerah. Jadi digilir oleh Nabi itu beberapa orang sahabat setiap malam digilir tuh untuk patroli daerah militer. Nah, di antara beberapa orang itu kemudian ketemu dengan seseorang yang mungkin mencurigakan atau apa, ditangkap. Kemudian laki-laki itu ditangkap, kemudian dibawa pulang ke Madinah, diikat di masjid. Masjid. Kemudian ketika subuh hari, fa kharaja ilaihin Nabi keluar subuh, lagi salat subuh. Maka Nabi tahu, yang sahabat ini kan nggak tahu kalau ini Summamah. Nabi tahu ini Summamah ini, kata Nabi. Ma indaka ya Summamah, kenapa kamu Summamah? Apa kabar gitu katanya. Ini kan kelas kakap nih pura nih, ketemu nih gitu. Nabi bilang, apa kabar, kata Nabi. Inni khair ya Muhammad, aku bagus, aku baik. Baik, kabar baik. In taqtulani taqtulu zadamin. Kalau kamu mau bunuh, aku bunuh. Kata Summamah, dia bilang dengan Nabi ketika Summamah diikat di masjid. Dia kata Summamah, kalau kamu mau bunuh, saya bunuh. Silahkan. Wa in tunaim ala syakir. Tapi kalau kamu mau bebaskan saya, mau berbuat baik dengan saya, kamu membebaskan dengan orang yang tahu berterima kasih. Semua bilang gitu. Kalau kamu mau bunuh saya, bunuh. Tapi kalau kamu membebaskan saya, kamu membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Kalau kamu mau harta, apa saja minta, aku akan berikan. Karena semua penguasa, raja dia satu daerah, dia pemimpin tertingginya. Dia bilang, kalau kamu mau harta bilang aja, nanti aku kasih. Apa aja kau minta. Tapi Nabi tidak ngejawab. Fataraka hatta kanal ghada. Ini Bukhari ini. Maka Nabi tinggalkan Summamah. Nabi pergi biasa gitu. Kebesokan harinya ditanya lagi, Summamah, apa kabar Summamah? Baik, kalau kau mau bunuh, aku bunuh Muhammad. Tapi kalau kau membebaskan, kamu akan membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Kalau kau mau minta harta apapun, ku kasih. Kemudian ditinggalkan lagi dengan Nabi. Sampai 3 hari Nabi selalu tanya begitu dan jawabannya sama. Sampai ke 3 hari itu. Di hari ketiga Nabi katakan, bebaskan Summamah. Ini kaget jamaah, ini sahabat ini. Karena ini kan dari awal udah kata Nabi kalau bunuh dibunuh gitu kan, buronan. Berhasil ditangkap, tiba-tiba 3 hari disuruh bebaskan. Tapi kan itu perintah Nabi, dibebaskan.
Atliku Sumamah, bebaskan Sumamah. Ketika bebas, Sumamah pergi kemana? Ke kebun korma yang dekat dengan masjid. Dia mandi di situ. Dia mandi. Setelah bersih, dakhalal masjid, dia masuk ke masjid. Sahabat bingung lagi nih. Ini udah bebas, tiba-tiba kembali lagi. Tapi ketika dia masuk, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa dia bilang? Ya Muhammad, demi Allah, ya, di atas dunia ini tidak ada orang yang paling aku benci wajahnya kecuali wajahmu. Tapi saat ini tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajahmu Muhammad. Demi Allah Muhammad, sebelum ini tidak ada agama yang paling aku benci di bumi kecuali agamamu. Tapi hari ini tidak ada agama yang paling aku cinta kecuali agamamu. Tidak ada daerah negeri yang paling aku benci kecuali negerimu ini Madinah. Tapi sekarang Muhammad, tidak ada negeri yang paling aku cintai kecuali negerimu Madinah. Setelah 180 derajat berubah total. Ya. Ini kecerdasannya Nabi nih. Kalau kita kan buronan, kalau udah ada fatwa, kalau bunuh eksekusi selesai. Tapi Nabi dengan kecerdasannya memperlakukan ini begini nih. Kemudian dia cerita, Muhammad, dia bilang, saya ini mau umroh. Famadza tara? Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ternyata dia ini ketangkap lagi mau umroh. Ini lagi-lagi umroh sebelum Islam. Artinya tradisi umroh sudah ada sebelum Islam. Bahkan di umroh juga orang musyrik gitu. Jadi saya mau umroh, ketangkap aja dengan teman-temanmu kan gitu. Nah sekarang bagaimana pendapatmu ya Muhammad? Nabi memberikan kabar gembira kepadanya, Nabi ajarkan, Nabi perintahkan umrah. Maka Sumamah pergi umrah, maka orang pertama umrah dalam Islam Sumamah ini. Lalu pergi ke Mekah, ada dia penguasa, orang ribut, sobut dia bilang. Ya. Makna sobut, kharajat min dinik, artinya kharajata min dinik, artinya wow ini murtad dia. Maksudnya orang-orang Mekah kan orang-orang musyrik tuh. Artinya ketika Sumamah dia masuk Islam, wah ini udah mulai melenceng nih agamanya dia bilang. Tapi Sumamah enggak gentar dia. La walakin aslamtu ma'a Muhammad. Aku enggak murtad, aku masuk Islam, aku dengan Muhammad sekarang. Demi Allah kata Sumamah, tidak akan sampai kepada kalian gandum kecuali dengan izinnya Muhammad. Nah, kalau orang kan enggak berani, tapi kalau Nabi ngelepas Sumamah karena dia punya daya jual yang kuat dalam politik. Karena dia penguasa Yamamah, eksportir terbesar gandum ke arah Mekah. Karena Mekah kan tandus, tidak punya pasokan makan sampai sekarang kan. Mekah kan tidak ada buah-buahan, tidak ada, kecuali ekspor semua atau impor semua deh. Dari dulu begitu. Jadi yang masuk ke sana itu kebanyakan dari Yamamah, gandumnya itunya. Jadi kalau itu diputus logistiknya, orang Mekah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia punya daya jual politik yang besar tuh. Jadi dia tidak takut tuh pergi ke Mekah. Nabi juga ngelepasnya tidak takut kan gitu ya. Karena punya daya politik yang kuat, daya tawar. Bahkan dikatakan oleh Sumamah, tidak akan lagi datang kepada kalian habbah hintoh gandum hatta ya'zana fihan nabi, setelah diizinkan oleh Nabi. Sampai sini habis hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ternyata kata Imam Ibnu Hajar benar, orang-orang Mekah itu gengsinya walaupun sudah takluk, itu belum takluk, masih dalam masih dalam permusuhan, belum Fatu Makkah, gengsinya luar biasa. Mereka tidak mau minta izin dengan Rasulullah. Tapi lama-lama penceklik, rupiah turun. Kalau sana kan makanan mulai habis tuh. Nah, akhirnya mereka mau tidak mau mereka mengutus surat dengan Nabi Muhammad di Madinah. Artinya tolonglah berikan kami izin untuk memasukkan gandum-gandum ke Mekah. Dengan izinnya Nabi itu maka Sumamah baru mengizinkan di politiknya. Ya. Udah menang itu, udah menang terus. Ini sebelum Fatu Makkah. Nah, yang jadi pembahasan kita jamaah, kenapa Sumamah itu tiba-tiba berubah 180 derajat? Kalau pertanyaannya hidayah ya jelaslah hidayah gitu kan.
Tapi kalau kita lihat taktiknya Nabi itu luar biasa, karena masjid itu menjadi pusat peradaban, menjadi Islamic centernya lah. Jadi ketika sumama diikat, Nabi menyapa, maka itu sumama menyaksikan tuh pesantren kilat. Jadi orang yang pertama kali masuk pesantren kilat itu sumama aja gitu, 3 hari dia belajar langsung dengan Nabi itu. Bagaimana Nabi sholat, Nabi baca ayat dia dengar. Bagaimana perilaku Nabi dengan sahabat yang lain dia lihat. Bagaimana akhlak kaum muslimin dia menyaksikan. Sehingga belajar dengan mata kepalanya sendiri selama 3 hari. Jadi itu maksud Nabi diikat dia di masjid. Nah setelah dia pelajari semuanya, dia dengar semuanya, hidayah akan mudah masuk. Sehingga itu kata ulama yang membuat semua berubah 180 derajat. Karena itu. Nah sekarang pembahasannya berarti masjid itu fungsinya banyak. Ya, Imam Ibnu Hajar itu mengambil dalil dengan hadis ini, berarti orang kafir itu boleh masuk masjid. Artinya tidak, walaupun sebagian ulama melarang orang kafir masuk masjid, tapi dengan hadis ini orang kafir tidak masalah masuk masjid. Buktinya semua masih kafir ketika tapi diikat di masjid. Ya, itu satu kata. Yang kedua, fikihnya diambil, dianjurkan kalau orang masuk Islam itu mandi. Karena semama ketika dia masuk Islam dia mandi dulu. Dan itu kan disaksikan oleh Nabi, diketahui oleh Nabi, sehingga menjadi sunnah takririyah namanya. Ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah takririyah. Sehingga ulama rata-rata memberikan kesimpulan disunnahkan mandi bersih dari kekafiran kalau dia masuk Islam. Itu dari hadis ini juga nih. Dan masjid juga berarti menjadi penjaranya waktu itu. Nah ini tambahan terakhir, ini tambahan. Kan beberapa hari kemarin itu waktu kurban itu kan ribut sekali tuh. Ada yang bilang tidak boleh kurban di halaman masjid. Ada dengar begitu? Ada. Karena kurban tidak ada hubungannya dengan masjid. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Nabi itu sentral. Bagaimana bisa kita katakan tidak ada hubungan dengan masjid? Kurban itu kan ibadah tuh. Walaupun secara langsung tidak ada hubungan, artinya di rumah pun boleh masing-masing aja, karena kurban itu kan di rumah bisa. Tidak ada memang secara asal hubungan dengan masjid, cuma siarnya itu kan dapat tuh. Jadi kalau dulu Nabi mengajar sekolah di masjid, kemudian pusat militer di masjid, bahkan seminar kedokteran di masjid. Dimana kita tahu Sayyidah Aisyah itu ketika ditanya oleh sahabat, dikatakan dalam sejarah beliau, wahai Aisyah, kami tidak heran kalau engkau itu hafal dengan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fikih rumah tangga, karena engkau kan istrinya Nabi. Tapi yang kami heran itu engkau dapat dari mana ilmu pengobatan tradisional. Misalnya kalau penyakit ini obatnya ini herbal ini. Jadi tahu. Kata Sayyidah Aisyah, dulu waktu Nabi masih hidup, itu para tabib sering berkumpul di masjid dan mereka tukar pendapat. Dan aku mendengar di balik tembok, karena kan rumah Nabi itu kan di rumah Siti Aisyah itu ya kubur Nabi sekarang itu, di mana makamnya Nabi dalam masjid itu kan kamar Sayyidah Aisyah. Nah jadi yang tempat sholat itu kan yang ada ornamen yang berbeda itu kan masjid asli itu sekitar 40 meter aja tuh. Artinya Sayyidah Aisyah itu hafal obat-obatan itu dengar tabib. Berarti kan kita tahu tuh, berarti kan ada kegiatan kedokteran ada dalam masjid. Militer Nabi mengatur di masjid, rapatnya di masjid, musyawarah di masjid, kemudian madrasah pendidikan sekolah di masjid, kemudian penjara pun di masjid. Jadi sentral. Nah, kalau dikatakan kurban itu tidak boleh di halaman masjid, itu kan susah sekali itu. Kalau di perkotaan, kalau di kampung bolehlah. Tetapi memang mesti menjaga adab-adab masjid, jangan ribut, kemudian harus bersih. Kalau dalam masjid sepakat tidak boleh, haram dalam masjid. Tidak boleh dalam masjid ada korban dalam masjid. Di halamannya itu ulama sebagian mentolerir karena uruf, karena udah terjadi kan udah berapa generasi kan selalu di halaman masjid. Yang penting jangan sampai memakai uang kas masjid itu saja. Ya. Kalau bisa kantongan kan
plastik mahal, jangan pakai uang masjid, kan tidak ada hubungan dengan masjid. Iya memang. Kalau perlu, saya biasanya kemana-mana saya sampaikan, kalau perlu satu sapi itu 100.000 lah, satu untuk masjid. Jadi dilebihkan saja iurannya nanti. Kenapa? Karena pakai air masjid, pakai listrik masjid, halamannya dipakai, maka penting untuk, jadi bukan pakai kas masjid tapi justru menambah kas masjid. Nah, itu lebih bagus. Tapi untuk dilarang jangan. Walaupun ulama memang akhir-akhir ini ada sebagian yang keras tidak boleh di halaman masjid, apalagi memang sudah diwakafkan untuk masjid. Saya rasa tidak masalah. Karena beberapa ulama termasuk Kiai Najih Maimun juga membolehkan itu. Kalau kita lihat juga fungsi masjid di zaman Nabi ini lebih lebar lagi, lebih luas lagi gitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberi manfaat yang besar buat kita. Dan mudah-mudahan kita bahas masalah haji dan umrohnya siapa yang pertama kali, gitu kan. Mudah-mudahan tahun-tahun depan kita berumroh, kita berhaji semuanya. Ya, amin Allahumma amin. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Fadal. Waalaikumsalam. Membuka? Oh ya, ya benar. Dengan model anak-anak yang mirip itu, kadang itu sifatnya dengan misalkan nonton bareng bapak di halaman atau acara-acara, itu gimana saja melihat fenomena itu? Kalau saya pribadi positif, selama tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Sekitar nonton bola bareng kan tidak, ya. Justru mendekatkan mereka dengan kita. Ini terkadang itu juga sih, masjid itu apalagi kalau pengajian subuh hampir tidak ada anak muda itu hadir, ya. Makanya ada satu masjid yang saya lihat di sosial media itu, ulamanya justru mengajak mereka bermain. Jadi masjid itu menjadi tempat bermain anak-anak TK. Justru di paling belakang pojok masjid dibikinkan tempat mainan. Ya, tempat mainan, ya, mandi bola di situ, ayunan di situ, agar membiasakan mereka pergi ke masjid. Cuma yang jadi kesalahan, yang jadi satu yang tidak baik, terkadang ributnya itu nah. Makanya kan pembahasannya itu kan selalu begini. Bawa anakmu ke masjid, tapi jangan dibiarkan ke masjid tanpa pengawasan orang tua. Kadang orang tuanya tidak ada tuh. Orang tuanya tidak ada. Jadi anak itu ribut di masjid gitu kan. Nah, yang benar tuh kan ngajak anak ke masjid, orang tuanya mesti ikut. Jadi dia yang bisa ngontrol anaknya. Anak-anak itu kan walaupun dimarahin dia ada ambil hati, kabar datang lagi di besoknya. Jadi tidak masalah tuh. Kalau apalagi anak muda kan juga begitu, tidak masalah selama memang tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Apalagi juga di luar masjid, ya. Kayaknya kita perlu berbenah masalah fungsi masjid itu gitu. Nah, karena hari ini masjid eksklusif sekali. Ya, saya juga sering sampaikan juga tuh beberapa masjid. Kebanyakan ulama kita juga terkadang karena kehati-hatian mereka ketat, uang masjid tidak boleh dipakai untuk kegiatan di luar masjid, sehingga haram hukumnya uang masjid untuk memberikan fakir miskin beras, tidak boleh. Kalau begitu saya bilang itu uang kas masjid dibagi dua aja. Maksudnya begini, ada uang kas khusus untuk kas masjid, ada untuk kegiatan sosial yang diminta dalam masjid. Tinggal dikasih penjelasan saja lagi. Misalnya kayak kotak seperti itu, ini untuk kegiatan sosial. Ada juga celengan berjalan misalnya, ini untuk kas masjid. Tinggal dikasih jelas saja pengumuman di situ, ini untuk kegiatan sosial kepentingan kaum muslimin. Nanti kan ini untuk masjid. Jadi ketika pengumuman hari Jumat biasanya bikin dua aja, untuk kas masjid sekian, untuk kas sosial sekian. Jadi tidak ada berbenturan dengan pendapat itu gitu. Karena ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Dan memang itu pendapat memang sudah diamini, sudah dipakai oleh banyak ulama gitu. Nah, saya rasa tidak ada masalah. Ya, secara pribadi lah ya, tidak ada. Selama tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Kalau sekitar nonton, ngumpul, masih diakomodir gitu. Ya, masih toleran aja. Bahkan mendekatkan mereka dengan masjid. Kayak jago karian tuh bagus kan? Ya.
Bahkan pedagang-pedagang itu pun dikasih modal dengan masjid tuh. Ya, UKM itu. Ada lagi tuh. Silakan Fadal. Kan ada hadis yang melarang jual beli di masjid kan? Iya, benar. Itu batasnya itu di mana? Teras, halaman, luar pagar. Karena di Balikpapan itu ada beberapa masjid yang bahkan ada usaha kafe di CPU itu di teras ya. Kalau udah lepas teras gitu. Nah itu batasnya memang ada kaidah, saya lupa bunyi dalam bahasa Arabnya, tapi kaidah itu apabila ada aturan yang datang secara syariat tanpa ada aturan yang jelas, artinya ada perintah tapi tidak ada rincian, maka itu biasanya kembalikan kepada uruf. Kembalikan kepada uruf atau bahasanya kurang lebih kayak adat lah. Jadi sudah pandangan manusia secara umum mana batas masjid, maka itu yang dipakai. Dan biasanya kita itu kan yang dipakai, yang dikatakan masjid sesuatu yang disediakan untuk sholat. Maka kalau kita halaman, ulama itu kalau dalam fikih, kalau dalam Syafi'iyah ada namanya ayat tolibin, kalau masih pagar, masih ada berpagar. Jadi kalau ada halaman masih ada pagar, itu masih masuk dalam keadaan masjid. Tapi sekali lagi tidak ada dalil yang jelas soal itu. Makanya kembalikan kepada uruf. Dan urufnya kaum muslimin memandang kalau ada pagar itu masjid. Jadi yang perlu kita ketahui secara usul fikih, banyak sekali masalah dalam agama kita ini, ketentuan fikih itu tidak berdasarkan dengan dalil yang sharih, tapi berdasarkan dengan uruf. Karena ketika ada satu perintah datang tidak menjelaskan secara mekanisme secara detail ini harus begini, maka dikembalikan kepada uruf. Makanya salah satu sumber hukum Islam itu adalah uruf. Ya. Pernah dengar kalimat uruf ya? Belum. Jadi kan sumber hukum Islam itu kan ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf alaih. Yang disepakatin Quran, sunnah, ini kan sumber utamanya. Kemudian ijma, kemudian qiyas. Ini yang muttafaq, semua ulama menyepakatin ini, kecuali ada yang tidak sepakat dan tidak dianggap pendapatnya. Termasuk ulama-ulama Zahiriyah mengatakan tidak pakai kias, tapi pendapat itu ditolak oleh kebanyakan ulama. Nanti ada yang mukhtalaf, dalil atau masadirul ahkam, sumber hukum yang diperdebatkan, yang ulama lain menerima, yang lain tidak. Misalnya kayak uruf itu pandangan kaum muslimin, karena ada riwayat tuh, maro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu menjadi baik di sisi Allah Ta'ala, maka menjadi uruf. Jadi ketika tidak ada aturan yang jelas, kan batasnya nggak jelas nih. Kan tidak pernah Nabi yang membahas secara detail, ini batas masjid sekian, kalau ada bangunan sekian. Ada kan jauh sekali sampai ke sana, maka dikembalikan kepada termasuk uruf. Nanti ada maslahah mursalah, ada namanya istishan. Kalau Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah, tapi Imam Syafi'i tidak pakai pendapat itu. Artinya kalau tidak ada pendapat dalam Quran hadis, maka Imam Malik biasanya lihat bagaimana sih perilakunya orang Madinah. Karena kan masa beliau dekat dengan masa Nabi masih. Jadi kalau lihat orang yang tua-tua, kemungkinan dia diajarkan oleh bapaknya, kemungkinan dilihat oleh orang pendahulu. Jadi amalan atau tradisi ahli Madinah itu dipakai pendapat oleh Imam Malik jika tidak ada dalil Quran dan hadis. Tapi ulama lain tidak pakai itu. Nah, artinya di antara dalil yang digunakan adalah uruf. Jadi ketika begini, ini usul ya, memang agak ribet, tapi kalau kita pahami bagus nih. Jadi ketika ada satu perintah, entah itu di Quran atau hadis, kemudian tidak dijelaskan secara detail, biasanya itu dikembalikan kepada uruf. Uruf itu pandangan kaum muslimin secara umum. Kalau dianggap baik, kalau enggak ya enggak. Termasuk batas masjid itu juga uruf ya. Saya yakin uruf itu, karena tidak ada batasan yang jelas gitu. Jadi kalau memang menurut orang banyak itu bukan masjid, ya udah bukan masjid. Tapi kalau secara kolektif kaum muslimin bahwa itu masuk masjid, berarti masjid. Yang tidak boleh jual beli. Jadi tapi kan tidak semua orang bisa dipakai pendapatnya kan. Maka orang-orang tertentu saja, kira-kira survei saja, angket aja kalau memang kalau memang ada, itu berdebat itu. Kira-kira kalau orang-orang kampung itu secara umum mengatakan itu bukan masjid, Kalau dia mengatakan itu masjid, bagian dari
masjid. Kembali kepada huruf. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita coba aja di searching lah nanti masalah huruf. Menarik gitu, menarik. Jadi terakhir jamaah, dalil yang paling sering dijadikan itu oleh para alim ulama fikih kias dengan huruf. Kias dengan huruf. Jadi ketika tidak ada secara spesifik di Quran dan hadis, maka biasanya dengan kias. Kias itu kan mengembalikan hukum kepada hukum semula. Ketika tidak ada hukumnya dicarikan yang sama kira-kira motifnya. Ada nggak di zaman Nabi kira-kira yang mirip-mirip begitu, maka hukumnya disamakan tuh di situ. Namanya kias. Ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, sudah berhaji semua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Bal ya karim.